Misalnya seperti ini, jadi tentunya Bapak Ibu dalam mengidentifikasi topik ini juga dilandasi oleh pengetahuan Bapak Ibu yang terkait dengan digital stories, kemudian pengalaman Bapak Ibu yang terkait dengan digital stories, mungkin pernah sharing mungkin pernah melihat ada kolega Bapak Ibu yang mengimplementasikan digital stories, atau Bapak Ibu sendiri sebenarnya juga sudah mencoba-coba merencanakan digital stories gitu ya. Jadi problemnya adalah a few ELT practices engage children in meaning-making oriented activities or tasks. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mengajar bahasa di SMP, ya kelas 1 misalnya, SMP kelas 1 itu masih tergolong young learners ya, karena baru lulus SD, kelas 8 juga sebenarnya masih semi young learners, tapi sudah semi teenagers, tengah-tengah gitu ya. Jadi berdasarkan observasi dan pengetahuan yang Bapak Ibu lakukan ya terkait dengan implementasi digital stories, maka Bapak Ibu sampai pada hal seperti ini. Jadi ternyata belum banyak ya ELT practices yang berusaha melibatkan anak-anak itu ke dalam aktivitas yang orientasinya adalah meaning making. Jadi membuat makna, mengungkapkan makna, memahami makna gitu ya. Meaning making activities. Children are still viewed as language knowledge transmitters, but in fact they are active meaning makers. Ini kalau misalnya Bapak Ibu guru SMP kelas 7 misalnya, menurut pengalaman Bapak Ibu sampai pada kepercayaan atau belief bahwa children itu masih dipandang sebagai language knowledge transmitters, hanya sebagai transmitters ya, belum sebagai active meaning makers. Nah ini problem seperti ini muncul dari pengalaman, dari pengamatan Bapak Ibu tentunya, dan juga bisa diilhami dari pemahaman Bapak Ibu setelah membaca beberapa literatur yang terkait dengan digital stories. Kemudian tujuan dari best practice Bapak Ibu misalnya to provide students with more English lessons and engage them in the creation of digital stories as multimodal text. Tentunya istilah-istilah teknis seperti ini hanya untuk Bapak Ibu sebagai perancang dari best practice ya. Jadi tujuan dari best practice tentang digital stories ini misalnya seperti ini. To provide students with more English lessons and engage them in the creation of digital stories. Nah, ini sebenarnya contoh ini saya ambil dari sebuah paper Bapak Ibu ya, yang sebenarnya paper ini adalah best practice ya, ditulis oleh ini pengarangnya tim ya. Kemudian ini abstraknya, jadi Bapak Ibu ketika berusaha merencanakan best practice seperti yang tadi sudah Bu Itats kemukakan, memang harus ilmiah, semuanya itu harus dilandasi oleh apa yang ada di dalam literatur. Karena best practice yang Bapak Ibu akan lakukan itu tidak boleh ngawur ya. Jadi prosedurnya, strateginya atau langkah-langkahnya itu harus strongly literature based gitu ya Bapak Ibu. Nah ini engaging young learners of English with digital stories, learning to mean. Jadi tujuan dari best practice ini tadi Bapak Ibu, ya. Jadi tujuannya ini young learners learning engagement to provide students with more English lessons and engage them. Kata kuncinya adalah engage, ya. Bapak Ibu concern dengan learners learning engagement. Nah, di dalam laporan ini Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu sudah melaporkan ya hasil dari best practice yang tadi sudah sistematika penulisannya sudah dikemukakan oleh Bu Itats ya. Bapak Ibu sebenarnya juga bisa mempaperkan ya best practice Bapak Ibu ya. Kemudian di dalam laporan atau paper Bapak Ibu apa sih yang bisa ditulis gitu ya. Misalnya setelah abstrak, judul abstrak,
Bapak Ibu bisa menuliskan practical konteksnya. Practical konteks, jadi konteks dari best practice Bapak Ibu itu seperti apa, dijelaskan. Baik konteks secara empiris atau faktual yang seperti yang ada pada konteks lapangan ya, seperti yang ada pada konteks di mana Bapak Ibu akan melaksanakan best practice, maupun konteks secara teoritis Bapak Ibu. Jadi sedikit banyak Bapak Ibu harus berangkat dari konteks teori ya. Misalnya, apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang implementasi digital story selama ini ya? Jadi apa yang dibilang oleh literatur atau referensi yang terkait dengan implementasi digital stories. Kemudian Bapak Ibu kaitkan dengan konteks real di lapangan yang Bapak Ibu hadapi. Oh, yang ternyata yang ada di dalam teori maupun penelitian-penelitian sebelumnya seperti ini. Kemudian yang ada di dalam konteks saya seperti ini. Jadi kira-kira practical konteks yang akan saya kemukakan seperti apa. Nah, itu dijelaskan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu juga bisa menjelaskan reasons for the implementations of the digital story ya. DST itu singkatan dari Digital Story Project. Jadi essential reasons mengapa ya, digital story ini perlu diimplementasikan di dalam konteks Bapak Ibu. Ya, kemudian dielaborasi. Ada berapa reason, kemudian the first reason-nya apa, kemudian penjelasannya bagaimana, the second reason apa, penjelasannya bagaimana, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah the implementations of the digital story project. Nah, kemudian Bapak Ibu menuliskan langkah-langkah implementasi dari digital story project yang telah Bapak Ibu lakukan. Langkah-langkahnya apa? Kemudian apa yang terjadi ketika melaksanakan tahapan-tahapan tersebut? Misalnya langkah pertama, apa yang dilakukan, kemudian what was happening during the implementations gitu ya, apa yang terjadi ketika Bapak Ibu melaksanakan project tersebut atau best practice tersebut. Jadi intinya essential information yang terkait dengan implementasi dari digital story project-nya. Kemudian reflections on the implementation of the digital story project. Jadi refleksi Bapak Ibu. Tapi refleksi ini tidak seperti PTK ya. Ini semacam refleksi dari Bapak Ibu. Ya mirip-mirip untuk PTK, tapi kalau di PTK kan ada siklusnya tadi seperti Bu Itas jelaskan, ada siklusnya dan kemudian dilanjutkan ke siklus berikutnya. Kalau ini refleksi yang Bapak Ibu refleksi yang terkait dengan digital yang terkait dengan best practice yang Bapak Ibu sudah lakukan. Jadi hal-hal apa yang Bapak Ibu rasakan mendukung tadi ya sudah sama dengan Bu Itats. Jadi faktor pendukungnya apa, kemudian kendalanya apa, kemudian ke depannya solusinya bagaimana. Jadi untuk memperbaiki inovasinya itu seperti apa, supaya perubahannya lebih nyata bagaimana caranya dan sebagainya. Jadi di dalam refleksi ini pun bisa Bapak Ibu membuat semacam suggestions atau recommendations ya, supaya best practice semacam ini bisa dilakukan dengan lebih baik di masa yang akan datang. Nah, itu other points to be outlined in your report ya. Nah, saya berikan contoh Bapak Ibu di dalam paper tersebut ya, bagaimana pengarang dari paper tersebut yaitu Reni, Lestariana dan Widodo tadi ya, meletakkan teorinya. Jadi maksudnya applying informed best practice atau vertical positioning. Jadi di dalam laporan nanti Bapak Ibu itu harus jelas bahwa best practice Bapak Ibu itu memang berlandaskan teori yang jelas gitu ya. Karena langkah-langkah dari digital story ini misalnya itu terinspirasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan misalnya oleh Jones and Chapman, kemudian oleh Widodo sendiri tahun 2016 gitu ya. Di sini vertical positioning-nya. Kemudian di sini ada juga Hill and Knight 2016 gitu ya. Jadi reasons for the implementation of the digital story project. Jadi alasan mengapa Bapak Ibu melaksanakan digital story project ini pun misalnya itu juga dilandasi oleh
theoretical framework-nya atau kerangka teorinya. Jadi ini, the use of digital stories or digital storytelling in English classrooms has been much investigated. Ya. Empirical evidence suggests that digital stories can have a considerable bearing on learners' knowledge and language and literacy development. Jadi, penelitian Jones dan Chapman 2017 dan Widodo 2016 ini telah mengungkapkan bahwa digital story itu berhasil meningkatkan learners knowledge and language ya, and literacy development Bapak Ibu. Jadi ini informed by empirical evidence. Ya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa best practice Bapak Ibu itu sudah terbukti efektivitasnya. Jadi ada penelitian yang telah melakukan itu dan oh iya memang betul bahwa digital story bisa meningkatkan A, B, dan C. Nah, Bapak Ibu ingin mengadopsi itu gitu ya. Kemudian the implementation of the digital story project, ya, implementasinya juga. Jadi dua penulis ini juga mengusung pemahaman atau teori tentang digital storytelling itu dari Lambert 2013 ya. Di situ Lambert bilang bahwa digital storytelling ini an artful combination of personal voice, images, music, sound, and or text ya. Usually presented as a short video of 3 to 5 minutes. Jadi dua pengarang ini nantinya memvisualisasikan digital storytelling-nya itu seperti ini, artful combinations of personal voice, images. Nah, ini didasari oleh Lambert teori dari Lambert 2013 terkait dengan digital story. Ya. Kemudian it can take various forms such as artistic videos, documentaries, ya, claymations atau a type of stop motion animations which makes an object appear to move on its own and screenplays. Ini juga tambahan dari Ranker and Mills ya. Ada tambahan dari Ranker and Mills terkait dengan features dari digital story. Jadi fitur-fitur dari digital story yang Bapak Ibu akan lakukan misalnya diilhami oleh fitur digital story yang dikemukakan oleh Lambert, kemudian Ranker and Mills 2014. Nah, ini contoh Bapak Ibu bagaimana best practice kita itu memang ilmiah ya, tidak ngawur ya, tidak common sense gitu. Kemudian contoh yang kedua Bapak Ibu, contoh yang kedua ini misalnya topiknya adalah the use of digital photography. Bapak Ibu familiar tidak ya dengan istilah photo voice ya, photo voice atau digital photography ya. Jadi digital photography atau photo voice for the construction of a story atau narrative text. Jadi di sini Bapak Ibu mengadopsi misalnya digital photography untuk membantu siswa mengkonstruksi cerita mereka. Jadi ketika Bapak Ibu membelajarkan teks naratif ya, siswa diajarkan cerita selain digital storytelling tadi, maka Bapak Ibu juga bisa misalnya menggunakan digital photography untuk stimulating students ideas ya of the story. Jadi untuk ide-ide story-nya itu bisa menggunakan digital photography itu the construction of story-nya. Kalau yang saya tahu biasanya Bapak Ibu bahasa Inggris ya, Bapak Ibu guru bahasa Inggris di lapangan itu biasa menggunakan gambar gitu ya. Ya kan? Gambar. Selain gambar apa Bapak Ibu? Biasanya gambar ya atau foto-foto. Iya, oke, foto. Gambar biasanya diambil dari buku-buku tertentu. Ya. Nah, sekarang bisa nggak kita menggunakan digital photography? Bisa, ya. Seperti apa? Oke. Nah, kemudian best practice ini dilandasi dari concern guru ya terkait ini. Ini kebetulan konteksnya di perguruan tinggi, ya. Jadi di LPTK, di PBI misalnya. Jadi tujuannya atau concern dari dosen adalah facilitating pre-service teachers, ya, calon guru, to engage in learning to write and to document their emotional experience in learning to write,
through Photo Voice as a learning platform as they went through different stages of writing. Jadi ini concern-nya ini Bapak Ibu. Jadi dosen yang bersangkutan ya yang ingin mengembangkan Photo Voice ini untuk membantu mahasiswa pre-service teachers dalam mengkonstruksi story mereka seperti ini. Jadi engage in learning to write and to document their emotional experience in learning to write. Ya. Kemudian purpose-nya, tujuannya adalah investigating how second year pre-service teachers ini, second year itu semester 4 ya Bapak Ibu, second year pre-service teachers of English in an Indonesian university utilize Photo Voice to document their experience in learning to write. Tujuannya ini. Kemudian ini sebenarnya juga sama, saya ambil dari paper best practice yang ditulis oleh Ferdiansah, Widodo, dan Ilyas ya, diterbitkan di Jurnal Asia TEFL Bapak Ibu nih ya, di Journal of Asia TEFL ya. Jadi Pak Sandi Ferdiansah dan timnya ini membuat best practice terkait dengan Photo Voice tadi ya. Di kelas mereka kalau di institusinya Pak Ferdiansah ini bahasa Inggris sebagai additional language ya. Jadi kelas writing ya. Nah, topiknya ini Photo Voice, the use of digital photography Bapak Ibu. Kemudian in this study the digital photography bla bla ini di dalam introduction mereka sudah menyebutkan topiknya apa. Jadi ketika Bapak Ibu menuliskan laporan best practice-nya dalam bahasa Inggris ya, Bapak Ibu ini the use of Photo Voice in educational context, seperti yang tadi saya bilang, konteks atau settingnya dijelaskan ya. Kemudian tujuan dari best practice ini apa? Ini ada di yang saya tandai kuning ini, yang saya highlight kuning ini, sebenarnya ini tadi ya. Jadi yang topik kemudian concern ya, ini tadi ya. Ini tadi. In this study, the digital photography task allowed the students to critically select and organize their most powerful photographs. Ini digital photography, ini Photo Voice, the use of digital photography. Jadi kata kuncinya ada di digital photography. Jadi topiknya sudah jelas bahwa ini adalah digital photography atau Photo Voice. Kemudian masih di dalam bagian ini ya, the use of Photo Voice in educational context ya. Mereka bilang begini ya. Furthermore, Graziano 2011 found that Photo Voice enabled pre-service English teachers to consider effective language teaching and learning approaches through reflecting on their experiences. Jadi, Bapak Ibu, best practice ini tuh diilhami oleh empirical evidence yang ditemukan oleh Graziano ini. Penelitian yang serupa, best practice yang serupa, yang dilakukan oleh Graziano 2011. So, grounded in this empirical evidence, the present study aims to explore bla bla. Jadi grounded in this empirical evidence. Jadi best practice terkait dengan penggunaan digital photography tadi diilhami atau informed by itu dilandasi oleh empirical evidence yang ditemukan atau diformulasikan oleh Graziano tahun 2011. Nah ini ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, karena ini sebenarnya sedikit banyak adalah sebuah penelitian classroom based research ya. Ini case study, maaf. This report presents a case study. Tadi saya bilang bahwa best practice itu bisa bermula dari project, kemudian bisa dilanjutkan sebagai sebuah penelitian tentunya Bapak Ibu ya. Bisa dibuat PTK, bisa case study, tentunya bisa. Nah ini tujuannya ini Bapak Ibu. Tadi sudah saya singgung di sini tujuannya, investigating how second year pre-service teachers bla bla ya, utilize Photo Voice to document their experience in learning to write. Nah ini dinyatakan di sini ya. This report presents a case study investigating how second year bla bla. Ini adalah tujuannya. Kemudian kita lihat di sini theoretical positioning-nya. Jadi, in the text-based writing pedagogy following Mikan's 2017 text-based writing framework, the student teachers observed, understood, responded to, analyzed, and composed text.
This framework was later translated into pre-writing, while writing, and post-writing stages. Jadi best practice yang dilakukan oleh kelompok ini Bapak Ibu, itu dilandasi oleh text-based writing framework yang diusulkan atau diusung oleh Mikan ya, Peter Mickens. Jadi Pak Peter ya, Peter Mickens 2017, itu dari profesor dari University of South Australia. Itu membuat framework seperti ini, bahwa di dalam framework text-based writing framework, jadi belajar menulis, mengembangkan keterampilan menulis dengan kerangka yang diusung oleh Peter Mickens ya, itu ada ini, the student teachers observed ya, mengobservasi, kemudian memahami, kemudian responding to the text, kemudian analyze and compose text ya. Nah, oleh kelompok tadi itu text-based writing framework yang seperti ini itu diterjemahkan menjadi pre-writing, while writing, and post-writing stages. Seperti Bapak Ibu sudah ketahui ya, untuk Bapak Ibu guru bahasa Inggris utamanya, kalau misalnya kita mau mengajarkan keterampilan berbahasa, ada listening, kemudian ada writing atau reading, kan ada 3 organizing principle yang umum itu ya. Misalnya pre-listening activities, ada while listening activities, ada post-listening activities, seperti itu. Nah, ini more or less seperti itu. Pre-writing, while writing, and post-writing stages. Kemudian dijelaskan, in the pre-writing task itu students-nya ngapain, ya, kemudian in the while writing task students ngapain, and in the post-writing stages-nya, in the post-writing stage, students ngapain. Itu dijelaskan di melakukan apa itu dijelaskan di laporannya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini juga ada theoretical positioning yang terkait dengan in this writing course ya, the photo voice was used as a pedagogical platform for the student teachers to produce a text ya. Jadi using Coates et al. Model of photo voice, student teachers were required to write 150 words of photo voice text using the following moves. Ya, ini organizing principle ya Bapak Ibu, ketika siswa sudah menuliskan teks mereka dengan menggunakan photo voice tadi. Ya, jadi the context in which the photo took place, the reasons why the photo was taken, the emotional reaction students felt while engaging in the writing process. Nanti saya berikan paper dari 2 paper yang saya presentasikan di sini Bapak Ibu ya, jangan khawatir. Kemudian Bapak Ibu bisa membaca sendiri yang terkait dengan best practice digital storytelling dan tadi the use of digital photography. Nanti bisa saya berikan 2 paper tersebut ya. Nah, kemudian di dalam laporan dari photo voice ini ya, best practice photo voice ini, apa saja yang penulis tadi laporkan ya. Yang the next points to be outlined ini Bapak Ibu, the stages of text-based writing with the use of digital photography. Jadi di dalam paper ini tadi ya, setelah the study yang dituliskan oleh kelompok tadi, kelompok dari best practice ini adalah the stages of text-based writing dengan menggunakan digital photography atau photo voice. Yang terdiri dari writing orientations, yaitu writing orientations ini sebenarnya sebelum dari pre-writing stage ya. Jadi pre-writing stage, kemudian pre-writing stage, kemudian paragraph development, kemudian ada self-assessment and peer assessment, teachers feedback, dan post-writing. Jadi paragraph development ini istilah dari while writing stage tadi Bapak Ibu ya, while writing stage, kemudian dalam while writing stage itu ada paragraph development, jadi proses ketika mahasiswa mengkonstruksi paragraf mereka, kemudian ada kegiatan self-assessment dan peer assessment, kemudian ada kegiatan guru memberikan feedback, nah kemudian post-writing stage, dan akhirnya adalah conclusions. Setelah itu ada references ya. Nah, selanjutnya ini adalah instrumen Bapak Ibu, instrumen yang dipakai untuk self-assessment dan peer assessment. Jadi tim tadi membuat rubrik untuk self-assessment dan peer assessment semacam ini instrumennya. Jadi peer assessment untuk self-assessment ada apa aja.
Jadi, I follow all stages of the process writing. The idea of my writing is truly interesting. I write a clear topic sentence. Nah, bagaimana membuat description-nya ini, Bapak Ibu? Tentunya description-nya ini diambil berdasarkan poin-poin apa yang Bapak Ibu inginkan mahasiswa untuk menilai ya. Tapi kalau untuk SMP mungkin dibuat yang lebih sederhana ya. Jadi misalnya bisa dibuat seperti semacam checklist yang sederhana saja untuk anak SMP. Kalau untuk mahasiswa bisa dibuat seperti ini, mereka diminta untuk menuliskan skornya. Jadi description dari skornya seperti ini. Jadi 45 sampai 36. Ya, ini ada I'm happy with my writing. I believe that it will be interesting to readers. Readers will also understand this piece with ease. Ya, ini summative, ini semacam holistic ya. Ini description ini sebenarnya Bapak Ibu adalah holistic assessment-nya seperti ini. Ini holistic assessment-nya. Kemudian ini analytical assessment-nya. Ya, Bapak Ibu semoga masih ingat analytical assessment dan holistic assessment ya. Kemudian untuk peer assessment-nya seperti ini Bapak Ibu. My friend's piece of writing is interesting. Kemudian I could follow the idea that my friend wrote in his or her writing. My friend's writing has a clear topic sentence. I saw that my friend has used appropriate grammar in his or her writing. My friend has used appropriate words in his or her writing. The sentence connectors have been appropriately used in my friend's piece. Ya. Jadi ini memang poin nomor 2, 3, 4, 5, 6 ini terkait dengan accuracy dan coherence ya dari dari pekerjaan dari hasil karya tulis siswa. Kemudian my friend's piece of writing is interesting. Ini Bapak Ibu harus punya skala yang jelas interesting itu seperti apa. Jadi ini focusing on meaning ya. Jadi cukup dibilang interesting, tapi untuk Bapak Ibu sendiri itu harus punya takaran interesting itu seperti apa, atau interesting ini perlu dikonkretkan, perlu bisa dikonkretkan lagi. Sebenarnya, what do you actually mean by interesting? Menurut perspektif Bapak Ibu, ya interesting itu apa? Ini bisa dikonkretkan lagi. Nah, itu contoh-contoh instrumen. Jadi instrumen penilaian ini ya Bapak Ibu ya. Bagaimana instrumen yang terkait dengan best practice? Ya tergantung ya Bapak Ibu ya, instrumen yang terkait dengan best practice. Misalnya kalau best practice Bapak Ibu itu terkait dengan implementasi sebuah model, misalnya model pembelajaran berbasis teks ya, yang mengakomodasikan kurikulum 2013 ya. Kemudian Bapak Ibu berusaha memformulasikan model silabus atau model course grid dari best practice Bapak Ibu. Misalnya bisa saya contohkan di sini best practice. Sebentar ya, saya contohkan misalnya. Ya, kira-kira sudah nampak Bapak Ibu slide tentang course grid-nya? Atau belum? Yang nampak yang mana? Sudah nampak ya? Ya, instrumen yang self-assessment dan description. Oh, tetap yang ini ya, tetap yang ini. Oke. Karena sharingnya berarti hanya bisa satu ya Bu ya. Ya sudah nggak apa-apa, nanti bisa saya berikan contohnya Bapak Ibu sebagai file tambahan ya nanti ya. Begitu. Jadi misalnya, oke saya cuplik aja sekilas ya. Misalnya tadi ya Bapak Ibu berusaha membuat course grid pemetaan teks dan fitur-fitur yang akan diajarkan ya berdasarkan KI dan KD kurikulum 2013 untuk SMP kelas 8 misalnya. Jadi Bapak Ibu berusaha memetakan di dalam tabel-tabel gitu KD 3.1 dan 4.1 misalnya teks fokusnya apa? Ya, teks fokusnya apa? Kemudian learning outcome-nya apa, topiknya apa, konteksnya apa, tujuan dari teks itu apa. Kemudian kalau teks lesson berarti Bapak Ibu juga berusaha mengidentifikasi
conversational flow atau struktur dari teks lesan ya. Sebenarnya teks lesan itu tidak punya struktur, tapi punyanya adalah alur dari teks lesan. Kemudian struktur dari teks tulis, kalau misalnya teks yang akan diajarkan adalah teks tulis, misalnya naratif teks, tapi dalam bentuk tulis ya. Kemudian field atau topiknya apa, ya misalnya terkait dengan school activities, hobbies, activities to do at spare time, favorite things ya. Kemudian siapa aja yang terlibat di dalam teks tersebut, misalnya teks lesan teks lesan teks lesan yang melibatkan tindak tutur, misalnya meminta dan memberi informasi misalnya. Jadi siapa saja yang terlibat di situ? Oh, ada guru, ada siswa, misalnya bisa guru dengan siswa, bisa dengan guru dengan siswa, atau siswa dengan siswa, atau bisa juga siswa dengan staf sekolah, atau bisa juga siswa dengan parents dan sebagainya. Kemudian fitur-fitur kebahasaannya apa, kemudian grammar yang terkait apa, kemudian expressions yang terkait apa, skill yang terlibat apa saja. Misalnya untuk membelajarkan teks lesan yang melibatkan tindak tutur meminta dan memberi opini, yang meminta dan memberikan opini, misalnya keterampilan berbahasa yang dilibatkan utamanya apa? Karena ini teks lesan, maka fokusnya bisa di spoken cycle dulu, misalnya listening dan speaking misalnya. Jadi fokus pada siklus lesan ya, yang melibatkan keterampilan mendengarkan dan keterampilan berbicara. Nah, itu misalnya Bapak Ibu kemas di dalam course grid ya, atau course grid itu semacam kayak silabus gitu ya Bapak Ibu ya. Course grid, kemudian ya Bapak Ibu jadikan itu acuan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis teks yang Bapak Ibu akan lakukan. Ya. Untuk contoh konkretnya bisa saya susulkan nanti ya. Mungkin penjelasan saya masih dipahaminya agak setengahnya mengawang karena tidak ditampilkan dalam slides. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin memformulasikan best practice ya, bahkan researching best practice atau planning best practice, Bapak Ibu harus mulainya dari teori atau konsep tertentu. Jadi what theory atau concepts guides your best practice ya. Teori, konsep, kemudian empirical evidence. Any empirical evidence informs your practice, seperti yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Jadi informed by any empirical evidence dari penelitian sebelumnya. Bapak Ibu yakin bahwa oh ini efektif, ini bagus, ini unggul, langkah-langkahnya, why not adopting this? Kenapa saya tidak berusaha melakukan seperti ini juga, tetapi di dalam konteks saya sendiri ya, konteks pembelajaran saya sendiri. Kemudian Bapak Ibu juga memikirkan values atau impacts of your best practice. Jadi untuk merencanakan best practice yang dirasakan unggul tadi atau efektif tadi, Bapak Ibu juga memikirkan sejauh mana best practice itu akan berdampak, akan memberikan dampak. Kemudian jangan lupa ini Bapak Ibu yang paling penting adalah is your practice ethically and morally responsible. Jadi best practice kita memang harus secara etis, etika dan moral itu dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi ethically and morally responsible tadi yang seperti dikemukakan Bu Itats, kita menjauhkan diri dari plagiarisme misalnya. Jadi benar-benar best practice ini adalah formulasi dari pemahaman Bapak Ibu. Jadi rangkuman atau apa ya istilahnya, the amalgamations itu campuran dari pemahaman teori, pemahaman konsep, kemudian hasil refleksi mengajar, pengalaman mengajar, hasil sharing dengan kolega, kemudian hasil mungkin mengikuti workshop atau webinar dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu mempunyai ide yang ada novelty-nya gitu ya, ada nilai inovasinya, ada nilai adaptasinya, bisa mengidentifikasi bahwa best practice ini akan membuat perubahan seperti apa. Nah, itu kemudian apa yang bisa di best practice kan? Anything yang terkait dengan instructional atau pedagogical design, seperti tadi misalnya Bapak Ibu ingin misalnya membuat best practice yang terkait dengan
implementasi pembelajaran berbasis teks yang memang mengakomodasikan pembelajaran berbasis karakter secara sistematis misalnya. Selama ini Bapak Ibu berefleksi bahwa oh saya itu belum loh mengintegrasikan pendidikan karakter secara sistematis. Saya rasa saya belum. Itu misalnya refleksi Bapak Ibu ya. Terus bagaimana saya bisa mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran berbasis teks saya secara sistematis, secara konkret nyata. Jadi integrasi pendidikan karakternya itu memang dirancang dengan sistematis, tidak asal nempel di teks atau mungkin tidak asal nempel di instruksi atau mungkin tidak asal nempel di karakteristik aktivitasnya. Jadi kalau misalnya group work ya memang di situ sudah ada nilai-nilai karakter mampu bekerja sama, kemudian apalagi kejujuran dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu berusaha memformulasikan bagaimana desain yang lebih sistematis ya. Saya ingin mengintegrasikan pendidikan karakter dengan desain yang lebih sistematis. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu mulai dari teori, konsep, empirical evidence, belajar dulu, kemudian bisa juga hasil pengalaman Bapak Ibu, kemudian pengalaman kolega, hasil pengalaman belajar dari webinar, workshop, conference, seminar, dan sebagainya. Semuanya Bapak Ibu rangkum, pahami, kemudian formulasikan, sehingga Bapak Ibu muncul langkah-langkah yang sistematis untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran berbasis teks yang Bapak Ibu akan lakukan. Kemudian learning design, kemudian ada training or workshop design, ada action design. Jadi ruang lingkup dari best practice Bapak Ibu, terutama untuk guru ya. Kalau saya menyarankan fokus kepada instructional atau pedagogical design untuk meningkatkan misalnya untuk memperbaiki motivasi belajar siswa, untuk memperbaiki misalnya hasil belajar siswa, dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak Ibu sendiri. Ya, contohnya seperti itu. Di referensi utamanya saya ambil dari 2 paper ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menghendaki nanti bisa saya berikan lewat Bu Itats, kemudian Bu Itats bisa share ke Bapak Ibu. Saya rasa itu saja yang bisa saya sajikan untuk Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Silahkan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Prof. Pratomo. Baik, Bapak Ibu. Oh, itu ada Prof. Pratomo. Enggak, silakan, Prof. Mungkin pertanyaan juga bisa disampaikan lewat chat ya. Ya, di chat biar kita baca. Ya, silakan dibaca dulu, ada chat ini. Ini ada pertanyaan dari Pak Jo ini. Proyek membuat video pendek legasi dari orang tua atau kakek neneknya. Tujuannya agar dapat belajar nilai-nilai yang dihidupi oleh orang tua atau kakek neneknya. Terus apalagi? Saya kira itu mungkin ya. Silakan mau dijawab oleh siapa? Tapi mungkin sedikit ya saya sampaikan bahwa sebetulnya best practice ini kan kalau secara etimologi, jadi secara kata itu kan praktek-praktek yang terbaik. Jadi ini hal yang baru, ternyata